Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 8? Hari ini Bapak akan sampaikan kisi-kisi PTS Akidah Alak kelas 8. Mudah-mudahan ini membantu sekaligus menjadi persiapan terakhir kalian untuk menghadapi PTS Mapel Akidah Akhlak. Beberapa materi yang akan diujikan nanti di kelas 8, ada 2 bab yang akan diujikan, 30 soal berbentuk pilihan ganda, 25 berbentuk pilihan ganda, 5 esai. Yang pertama, bab pertama itu tentang keistimewaan Al-Quran, seperti yang sudah Bapak bahas mulai dari pengertian, apa itu Quran secara bahasa dan istilah. Berikut juga sejarah Al-Quran yang telah Bapak bahas, yang ada 3 tahapan ya. Bagaimana Quran turun awal dari Lauhul Mahfud, kemudian turun ke langit dunia, Baitul Izzah, kemudian turun ke dunia, pertama di Gua Hiro, surat Al-Alaq 1-5. Secara umum turun kurang lebih 23 tahun, kalau secara rinci 22 bulan, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berikut juga isi kandungan, silakan baca-baca lagi ya, mulai tentang akidah, akhlak, syariah, kisah, tarikh dan lain-lain, itu tentang Al-Qur'an. Nama lain Al-Qur'an juga ada Al-Furqan, ada Al-Huda, Asy-Syifa. Nah, itu silakan dipelajari materi-materinya yang telah dibahas entah itu di buku paket ataupun di buku catatan akidah akhlak. Nah, di bab kedua, materi yang diujikan itu tentang 4 istilah ya, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah dan irhas. Kalian harus mengerti benar-benar perbedaan keempat istilah ini. Kalau mukjizat kan di antara mukjizat, karomah, maunah, irhas ini sama-sama kejadian luar biasa, tetapi penerimanya yang berbeda. Pemberinya sama yaitu Allah, tapi penerimanya yang berbeda. Mujizat diberikan pada Nabi dan Rasul, karomah kepada para aulia atau kekasih Allah, maunah diberikan kepada orang biasa, sementara irhas diberikan kepada calon Nabi atau Rasul. Nah, pengertiannya kalian harus benar-benar pahami, harus hafal, perbedaannya apa, fungsi mujizat itu untuk apa, silakan dipelajari. Berikut dengan contoh-contohnya. Mujizat, Nabi Musa tongkatnya bisa berubah jadi ular, karomah kemudian kisah Ashabul Kahfi, maunah yang sering Bapak contohkan tuh anak angkat Cristiano Ronaldo pada saat kejadian tsunami Aceh. Ada irhas juga calon nabi ketika Nabi Muhammad usia remaja berdagang ke negeri Syam, awan senantiasa mengikutinya. Dan berikut banyaklah kejadian-kejadian luar biasa yang telah dibahas di kelas ataupun di buku paket. Baik, kita mulai ke latihan soalnya anak-anak, mudah-mudahan ini membantu juga latihan soal yang diprediksikan ya, mudah-mudahan keluar. Silakan dipelajari, bukan hanya kalian belajar di sini tapi buku paket juga dipelajari. Silakan, yang pertama, Al-Qur'an mempunyai nama lain Asy-Syifa. Nah, Syifa itu apa anak-anak? Syifa itu artinya obat. Nah, berarti obat itu kan fungsinya untuk apa? Untuk menyembuhkan. Nanti jawabannya adalah C. Yang kedua, proses turunnya Al-Qur'an yang kedua yaitu di mana? Tadi Bapak sampaikan Al-Qur'an 30 juz itu berawal dari Lauhul Mahfud, turun ke proses yang kedua itu adalah disebut dengan Baitul Izzah. Nah, ini dia jawabannya. Yang ketiga, ayat-ayat atau wahyu turun sebelum hijrah Nabi Muhammad disebut dengan ayat. Sebelum hijrah berarti dari mana? Di Mekah kan? Dua tempat turunnya Al-Quran di Makkah dan Madinah. Di Mekah itu disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Kalau Madinah berarti ayat-ayat Madaniyah. 4. Tujuan Allah menuliskan kisah-kisah umat terdahulu dalam kitab suci Al-Quran adalah untuk, nah, kenapa Al-Quran mengabadikan berbagai peristiwa sejarah seperti runtuhnya Romawi, Persia, berikut juga bagaimana Fir'aun di bumi hanguskan ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Nah, ini ya. Yang kelima, nama-nama sahabat yang menjadi pencatat wahyu. Pencatat wahyu kecuali, lihat, Utsman bin Affan, oke. Muawiyah, oke. Khalid bin Walid, oke. Abu Lahab, nah jelas Abu Lahab itu bukan sahabat Nabi sekaligus pencatat wahyu, tapi Abu Lahab adalah orang yang sangat benci kepada Nabi, meskipun dari sisi nasab itu masih ada nasab dengan baginda Nabi. Yang keenam, di bawah ini merupakan keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Kecuali, nah, ingat ya, hati-hati kalau ada soal seperti ini, ada pengecohnya. Kecuali berarti yang bukan. Jawabannya adalah Al-Quran sebagai penyesat atau menyesatkan kitab-kitab suci sebelumnya. Yang ketujuh,
Untuk membuktikan kerasulan dan melemahkan lawan-lawannya, Allah membekali sesuatu yang luar biasa. Nah, lihat, penerimanya adalah Rasul. Berarti jawabannya adalah mujizat. 8. Nabi Isa pernah diminta oleh seorang ibu agar menghidupkan putranya yang telah mati. Atas izin Allah, beliau dapat menghidupkan kembali. Ini disebut dengan mujizat apa nih? Nah, mujizat terbagi dua. Ada mujizat yang terlihat oleh panca indera atau mujizat hisah atau hisiah, atau dikenal juga dengan mujizat kauniyah. Sementara mujizat yang hanya dirasakan atau dipahami oleh akal atau secara maknawi itu disebut dengan mujizat akliyah atau manawiyah. Jadi jawabannya adalah kauniyah. C ya. 8. Dalam perjalanan dagang Muhammad bin Abdullah dari Syam ke Mekah, beliau dipayungi awan. Yang tadi saya sampaikan, ini merupakan irhas. Bagaimana Nabi kan diangkat Rasulnya itu pada usia 40 tahun. Jadi peristiwa-peristiwa luar biasa sebelum diangkat jadi Nabi, itulah disebut dengan irhas. 10. Sebenarnya yang dibunuh atau disalib itu bukanlah Nabi Isa. Melainkan siapa? Melainkan Yahuza al-Askaryuti atau dikenal dengan Yudas Iskariot. Ini dalam keyakinan kita. Kalau di keyakinan non-muslim ya silahkan. Itu mah lakum dinukum waliyadin. 11. Di antara para rasul yang punya keteguhan hati yang tinggi dan ketabahan yang luar biasa mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, ini ya yang harus dihafalkan. Ada 5 nabi yang tergolong ke dalam ulul azmi. Bapak sering singkat dengan istilah mimin. Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh alaihissalam. 12. Allah menciptakan manusia dunia ini diantaranya ada yang diangkat menjadi manusia pilihan, nabi dan rasul. Yang dimaksud dengan rasul adalah hati-hati perbedaan nabi dan rasul diingat kembali. Nabi dapat wahyu hanya untuk dirinya sendiri sementara rasul selain diri sendiri tapi ada kewajiban untuk menyampaikan pada umat. Jadi jawabannya ada apa ya? Rasul berikan wahyu tapi tidak wajib untuk disampaikan pada umat. Nah, jawabannya adalah A. 13. Di antara rasul pilihan Allah ada yang memiliki kesabaran atau digolongkan dengan gelar ul azmi. Ada pada nomor mana? Tadi ya, Mimin, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, dan Nuh. Berarti jawabannya adalah 4. 14. Nabi Nuh, Nabi yang mengajarkan tauhid atau mengisahkan Allah. Paham yang menyatakan bahwa Tuhan hanya satu disebut dengan, nah, kalau animisme ini kepercayaan pada roh nenek moyang, dinamisme pada benda-benda gaib, politeisme. Nah, kalau poli kan biasanya banyak ya. Poligami. Nah, berarti banyak istri. Berarti kalau lawannya adalah monogami, hanya satu istri. Berikut juga paham ketuhanan, monoteisme, itu percaya pada satu Tuhan. 15. Di bawah ini adalah syariat Nabi Ibrahim yang masih dilaksanakan oleh umat Islam. Haji masih dilaksanakan, kurban masih dilaksanakan, khitan masih dilaksanakan. Yang tidak adalah menghancurkan patung. Nah, itu beberapa soal yang mudah-mudahan memberikan gambaran terkait tentang PTS yang akan kalian laksanakan. Pelajari dengan sungguh-sungguh agar hasilnya memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.